어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai puisi satu baris dan puisi dua baris. Nah, tonton terus sampai selesai. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, puisi satu baris adalah puisi yang hanya terdiri dari satu baris saja. Nah, jenis-jenisnya antara lain itu ada bidal, peribahasa, pepatah, dan tamsil. Dan selanjutnya yaitu puisi dua baris adalah puisi yang terdiri dari dua baris saja. Jenisnya antara lain ada karmina, gurindam, dan distikon. Nah, jadi kita akan membahas mulai dari puisi satu baris dulu. Yang pertama, kita akan membahas bidal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2015, halaman 188 dijelaskan bahwa bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Contohnya yaitu besar kayu, besar bahannya, yang bermakna banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. Nah, contoh lain dari bidal ini yang saya buat sendiri yaitu kecambah diabaikan, pohon rindang dibanggakan. Maknanya, orang yang mengabaikan proses dan hanya memandang pada hasil akhirnya saja. Jenis puisi satu baris lainnya yaitu peribahasa. Peribahasa adalah bentuk bahasa kias yang tidak mengungkapkan makna secara langsung tapi memakai perbandingannya. Kalimat yang digunakan dalam sebuah peribahasa biasanya mengesankan dan mempunyai arti yang sangat luas. Contoh dari peribahasa adalah besar pasak daripada tiang, yang maknanya besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, contoh lain dari peribahasa adalah bagai menghitung pasir di pantai, yang maknanya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, jenis puisi satu baris selanjutnya adalah pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat atau petuah dari orang-orang tua. Biasanya pepatah ini digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Contoh dari pepatah adalah asal ada, kecil pun ada, yang maknanya syukurilah apa yang dimiliki walaupun hanya sedikit. Contoh lain dari pepatah yang saya buat sendiri yaitu semakin lama hujannya, semakin lama keringnya. Maknanya, semakin lama kita bersedih, maka akan semakin lama hilang rasa pedihnya. Nah, jenis puisi satu baris yang terakhir yaitu tamsil. Tamsil ini adalah kiasan bersajak dan berirama. Tamsil agak mirip dengan karmina karena terdapat sampiran di bagian depan dan isi di bagian belakangnya. Namun tamsil hanya terdiri dari satu baris saja, sedangkan karmina terdiri dari dua baris. Tamsil ini berfungsi untuk membandingkan sesuatu. Nah, contoh dari tamsil adalah jauh di mata, dekat di hati, yang maknanya dua orang yang tetap merasa dekat meski dipisahkan oleh jarak. Nah, contoh lain dari tamsil adalah bagai duduk di toko parfum, yang artinya seseorang yang mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis puisi dua baris. Yang pertama yaitu karmina. Karmina ini sering disebut sebagai pantun kilat. Karmina adalah pantun yang hanya terdiri atas dua larik dan bersajak atau berirama A-A. Larik pertama berupa sampiran dan larik kedua berupa isi. Contoh dari karmina adalah baju merah kancingnya dua, gampang marah, cepat tua. Contoh lain dari karmina yaitu makan kedondong sambil lihat sirkus, pinjam dulu dong 100. Jenis puisi dua baris selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gurindam. Nah, teman-teman pasti udah tidak asing dong sama gurindam ini. Nah, jadi gurindam ini merupakan jenis puisi yang lebih bersifat syariat. Gurindam terdiri dari dua baris yang tidak ada sampiran, melainkan kedua barisnya adalah isi. Kecenderungan maknanya berisi tentang sebab dan akibat. Contohnya yaitu gurindam 12.
Nah, jenis puisi dua baris terakhir yaitu distikon. Distikon ini muncul pertama kali pada angkatan pujangga baru. Distikon ini tergolong pada puisi jenis baru yang terdiri dari dua baris, tidak memikirkan sampiran, hitungan sebab akibat, dan lain-lain. Distikon ini sering disebut sebagai puisi dua seuntai. Nah, contoh dari distikon yaitu bagiku engkau arah memandang, pada matamu mataku berpulang, yang merupakan cuplikan dari puisi Chandra Malik yang berjudul Tanda Mata. Contoh lain dari distikon yaitu senyumanmu sinar mentari pagi, matamu bintang-bintang malam berseri. Nah, jadi teman-teman itu tadi merupakan penjelasan mengenai jenis dari puisi satu baris dan juga jenis-jenis dari puisi dua baris beserta contoh-contohnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.